Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ, program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya Naura Firial Eltama akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Berita pertama, pemirsa, mengubah ulang cara berpikir menjadi solusi untuk menangani kekerasan seksual yang dapat dimulai dengan memahami bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Perempuan bukan menjadi sumber fitnah dan merubah paradigma dari menyalahkan korban menjadi mendukung korban. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Profesor Alimatul Kiptia SAG MSI MA PhD saat mengisi seminar internasional di Aula Kasman Singot di Mejo, Visip UMJ, Kamis 2 Mei 2024. Rektor UMJ, Profesor Dr. Makmun Murad MSI mengatakan bahwa seminar yang berjudul Domestic Violence Policies and Practices in Indonesia and Australia tersebut menjadi agenda positif karena dapat memberikan perbandingan dan pembelajaran antara kebijakan dan praktik kekerasan dalam rumah tangga di dua negara. Menurutnya, salah satu dari masalah domestic violence di Indonesia adalah karena rendahnya penegakan hukum, bukan hanya pada faktor ekonomi dan politik saja. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko BPM dan Kebudayaan Republik Indonesia, Woro Sri Hastuti Sulistianingrum ST MDIS, memaparkan tentang kebijakan nasional dan rencana aksi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, percepatan penurunan kekerasan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan pentahelix, yaitu berbagai pelaku sudah memiliki tugasnya masing-masing seperti pemerintah, media, akademisi, bisnis, dan komunitas. Profesor Patrick O'Leary, Profesor in the School of Health Science and Social Work, Griffith University, menjelaskan tentang keadaan di Australia bahwa domestic violence adalah isu sosial yang utama dan berbahaya, termasuk tingkat kekerasan dan dampaknya terhadap anak-anak. Profesor Donna McAuliffe, Professor of Social Work and Academic Lead for the Discipline in the School of Health Science Griffith University, menyampaikan bahwa para mahasiswa harus lebih terbuka pikirannya dan mampu memberikan dampak positif terhadap domestic violence yang terjadi di lingkungan sekitar, dapat membantu sesama dan para korban. Dr. Amy Yang, Research Fellow of the Disrupting Violence Beacon Griffith University, mengatakan bahwa respon layanan terpadu sangat penting untuk mengatasi domestic violence. Hal ini dapat didukung dengan salah satu aplikasi, yaitu Bidder App. Selanjutnya pemirsa, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah dengan tegas meminta pemerintah Indonesia agar tidak sedikit pun berpikir apalagi bertindak melakukan hubungan diplomatik dengan negara pelaku genosida. Pernyataan itu adalah salah satu sila dasasila FRPTMA pada aksi bela Palestina dan kutuk Israel yang digelar serentak oleh 172 perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah Selasa 7 Mei 2024. Tindakan genosida yang dilakukan Israel atas Palestina belum menemui titik terang. Sejak konflik kembali memanas pada Oktober 2023, ditandai dengan serangan brutal Israel ke Palestina, telah memakan korban sebanyak 35.000 orang dan terluka mencapai lebih dari 77.867 orang. Atas kejadian yang tidak berperi kemanusiaan itu, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah melakukan aksi bela Palestina di lingkungan kampus masing-masing secara serentak. Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar aksi bela Palestina di kampus A Cirende, tepatnya di Plaza UMJ, dan kampus B Cempaka Putih, tepatnya di lapangan gedung Fakultas Ilmu Keperawatan.
Pada aksi itu, ratusan sivitas akademika UMJ yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menghentikan kegiatan harian baik perkuliahan maupun kantor dan berkumpul di titik aksi sebagai bentuk dukungan dan pernyataan sikap tegas atas genosida terhadap warga Palestina yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Berita selanjutnya, pemirsa, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar angkat sumpah dokter angkatan ke-54 di Aula Dr. Syafri Gurici, Rabu, 8 Mei 2024. Sebanyak 8 lulusan program studi profesi dokter diangkat sumpah oleh Dekan FKK UMJ, Dr. Tri Ari Guntar Wikaning Tias SPPK, dan didampingi oleh rohaniawan. Rektor UMJ, Profesor Dr. Ma'mun Murad menyampaikan bahwa dokter dari FKK UMJ perlu mengimplementasikan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Ma'mun menegaskan kepada para wisudawan dan wisudawati agar jangan sampai menjadi dokter yang melakukan tindakan ilegal dalam berpraktik di masyarakat. Untuk mendukung dokter yang lebih baik dan berkompeten, ia bersama jajaran Dekanat FKK menargetkan FKK UMJ untuk berakreditasi unggul dalam jangka waktu dekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar UMJ dan Muhammadiyah untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan serta kesehatan. Dekan FKK UMJ Dr. Tri Ari Guntar Wikaning Tias SPPK mengajak kepada para dokter untuk berkiprah di Muhammadiyah dan bukan hanya di pemerintah. Kaprodi Profesi Dokter FKK UMJ, Dr. Farsida MPH, melaporkan bahwa selama 20 tahun berdiri, FKK telah meluluskan 1.785 dokter dan sudah banyak yang terjun di masyarakat penjuru Indonesia hingga luar negeri. Angkat sumpah merupakan prosesi yang wajib dilakukan bagi calon dokter untuk mendapatkan gelar profesi dokter. Sumpah diambil pada masa akhir pendidikan, kepanitraan klinik, dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter batch Februari 2024. Uji ini adalah bagian penting untuk menguji etik dan kompetensi calon dokter. Selanjutnya pemirsa, dosen Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Asep Setiawan menghadiri pertemuan SEAPCnet, Southeast Asian Press Council Network, atau Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara di Dili hari Kamis, 9 Mei 2024. Dalam pertemuan itu, Asep Setiawan mewakili Indonesia sebagai anggota Dewan Pers. Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Dewan Pers Timur Leste, Ote Otelio, dan Wakil Dewan Pers Thailand Anucha Charonpo. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor Dewan Pers Timur Leste dibahas program SEAPCnet untuk beberapa tahun mendatang. Di antara program yang dicanangkan adalah penambahan anggota dari semula 4 anggota yakni Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timur Leste menjadi 6-12 anggota. Program lainnya ialah mengundang organisasi media dan wartawan di Asia Tenggara untuk menjadi associate members. Penambahan anggota sudah dicanangkan sejak kepengurusan Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Saat itu Ketua SEAPCnet adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh yang juga Ketua Dewan Pers, didampingi Sekjen SEAPCnet, Asep Setiawan. Pada pertemuan itu, Asep memaparkan sebuah bahasan dengan tema meningkatkan efektivitas pers Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan. Dalam paparannya, Asep memperlihatkan fenomena lingkungan di Indonesia secara garis besar, salah satunya ditandai dengan adanya penurunan jumlah hutan sebagai paru-paru dunia. Asep memfokuskan pembahasannya pada kerangka perundang-undangan yang memungkinkan pers Indonesia menjalankan tugas jurnalistiknya dengan lebih bebas. Hal itu berkaitan dengan UU Pers yang menegaskan fungsi pers, yaitu kontrol sosial dan pendidikan. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id.
Saya Naura Firial Eltama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.